warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Karena udah siang, ya, ini akan membangkitkan semangat mahasiswa. Jawabannya apa? Yes dan no saja ya. Berantas korupsi? Yes. Adili Jokowi? Yes. Cegah korupsi? Mencegah korupsi? Yes. Pupuk apa? Tuh, ini kita tanya ke mahasiswa karena apa? Karena mahasiswa punya 3 fungsi: penelitian, kemudian pengawasan terhadap masyarakat atau social control, dan juga pendidikan. Makanya kami hadir di sini untuk membangkitkan semangat, khususnya adalah pengawasan masyarakat. Kalau kita lihat slide nomor 7 dari 3 atau 4 slide saja saya nanti, bahwa Indonesia itu di bawah Timor Leste sekarang ini. Peringkatnya adalah peringkat 99. Di bidang apa, Pak? Di bidang korupsi. Nilainya berapa, Pak? Naik sedikit menjadi 37. Jadi paling jelek di sekitar ASEAN ini. Memalukan. Itu nanti kita pancing agar mahasiswa juga ingin kontribusi atau menyampaikan pendapatnya setelah melihat kejadian ini. Kemudian slide selanjutnya adalah slide 16. Nah, ini tadi kan sudah disampaikan dari pembicara 1 yaitu dan sampai pembicara ke-6, itu informasi-informasi yang lengkap, tinggal kita mengemasnya. Mengemasnya itu diarahkan kemana? Ke pasal 2, pasal 3, pasal 6 dan selanjutnya, yang garis besarnya itu adalah seseorang melanggar peraturan, memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara ya, atau perekonomian masyarakat dengan di situ ada niat jahat, niat terselubung. Ya, itu pasal berapa, Pak? Pasal 2 dan pasal 3. Jadi setelah mendengar informasi yang banyak tadi dari pembicara 1 sampai 6, saya itu menyimpulkan itu harus kita mencari ini. Jadi bribery itu adalah suap. Bila state capture corruption yang berkaitan dengan PSN sampai dipagar-pagari itu menimbulkan suap, ada uang aliran, ya, maka itu bisa diangkat untuk pidana korupsinya. Nah, lanjut. Penggelapan. Tunggu dulu, bukan lanjut itunya, Pak. Balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, penggelapan itu atau embezzlement, penggelapan keuangan negara, itu juga apabila bisa kita miliki informasinya juga dari PPATK berupa money laundering yang berasal dari predicate crime korupsi, maka itu bisa ditangani oleh penegak hukum. Siapa penegak hukumnya? Ya, lama ini yang masih ada pasalnya, pasal 3, yaitu penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya adalah bersifat independen, bebas dari pengaruh manapun juga, itu ada di KPK. Kalau tadi itu semakin menurun, tidaklah. Dari periode 1 sampai periodenya Pak Agus Raharjo, periodenya Pak Abraham, periodenya Pak Agus Raharjo itu masih on the right track. Nanti saya tunjukkan on the right tracknya itu siapa saja yang ditangani itu. Jadi apabila ada penggelapan, ada bukti materialnya, nah nanti ini yang menjadikan suatu hal yang harus dipahami oleh mahasiswa. Baru kita teruskan yaitu ke penegak hukum untuk mencari seseorang itu yang melakukan embezzlement itu siapa. Jokowi ikut di dalamnya atau tidak, itu yang kita cari. Nah, kemudian juga pemerasan, extortion, seperti ketua KPK periode 5 itu extortion, pemerasan. Kepada siapa? Yasin Limpo. Nah, tapi bukan saudara saya, walaupun namanya Yasin, bukan marga saya. Lain. Itu namanya extortion, pemerasan.
Maka bukti-buktinya ada, dikumpulkan buktinya, masuklah ke KPK, ditangani oleh, kemudian ditangani oleh salah satu, bukan KPK ya, karena itu yang melakukan adalah pimpinan KPK, sedangkan yang lainnya tidak memproses hukum, maka dilempar ke Polda Bareskrim, ya Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Itu adalah mengenai pemerasan. Pilih kasih, favoritisme, ada hubungannya dengan nepotisme. Siapa itu? Pupu Fafa. Ada state capture corruption di dalamnya. Apa itu? Yaitu mengakal-akali undang-undang seakan-akan sah undang-undangnya itu, sehingga akhirnya terpilih. Terpilihnya apa? Pakai state corruption. Ya. Jadi hal yang seperti itu harus ada dalam benak mahasiswa, arahnya ke sana. Nah, PSN, bagaimana kalau PSN itu juga ada uang yang mengalir kepada pihak-pihak rezim yang berkuasa siapapun ya. Tidak hanya Pak Jokowi ya, yang membantunya atau siapa saja yang menjadi menterinya, Menteri ATR, BPN. Ya, kalau memang ada indikasi dan seseorang itu melakukan pelanggaran hukum, memperkaya siapa? Memperkaya aduan misalnya, ya kan? Dan korporat yang lainnya di situ kan ada hak milik dan hak guna bangunan yang jumlahnya sertifikatnya itu ribuan. Kan luar biasa, kita diam aja mahasiswa. Ya. Nah, setelah Pak Abraham Samad melaporkan ke KPK baru rame dengan kita semuanya ini ya yang datang ke KPK gitu. Ini adalah untuk membangkitkan semangat mahasiswa bahwa Indonesia itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Nanti kita tunjukkan kenapa kok ada dana desa sebelumnya kok nggak ada. Ya kan? Jadi kalau yang rezimnya yang berkuasa itu pidato di depan, yang tidak mengikut saya ya akan saya gigit dengan cara saya. Nah, kan takut kepala desa. Gitu loh. Udah dikasih dana triliun-triliunan, apa triliun-triliunan Pak? Iya. Apakah itu state capture corruption atau tidak? Itu nanti KPK yang harus kita lakukan demo di depannya dan juga kita datang bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di sini yang seperti kemarin dipimpin oleh Pak Abraham Samad, ya mereka akan tergerak. Jadi omon-omon di kampus ini akhirnya akan menuju ini untuk meneliti ini, termasuk pilih kasih, favoritism, nepotism, abuse of power. Abuse of power itu apa sih Pak? Abuse of discretion, melanggar kewenangannya. Nah, kewenangannya itu dilanggar karena apa? Pesan dari PBB itu dirikanlah lembaga yang independen. Diktum 8 ya. Konvensi PBB menentang korupsi itu diktum 8, dirikanlah lembaga yang independen, yang bebas dari pengaruh manapun juga. Di dalamnya ada pencegahan dan penindakan, sudah ada, dirubah-ubah. Abuse of power. Omnibus law juga abuse of power, membuat undang-undangnya dengan cara tergesa-gesa, merugikan masyarakat yang tujuannya untuk disejahterakan malah disengsarakan masyarakat, kaum buruh dan lain sebagainya. Lanjut slide yang berikutnya. Kenapa kok KPK? KPK punya kewenangan penyidikan penuntutan langsung ke pengadilan tindak pidana korupsi, cepat dan dia independen. Nah, karena apa? Karena ini adalah yang dibawa kejaksaan sudah mundur dalam penanganan PIK 2. Kemana lagi kalau kita tidak menuntut ke KPK saat sekarang? Ya harus ke KPK yang punya kelengkapan itu di dalam sistem peradilan kita. Ada lidik, ada sidik, ada penuntutan, ada dalam satu atap di dalam ruangan begini. Ya kalau Pak Abraham Samad memimpin rapat bersama tim penyidik, tim penyelidik, tim penuntut umum, pimpinan KPK ada di situ, ketua dan wakil ketua ada di situ ya pimpinan itu, maka cepat sekali tidak mondar-mandir P19, P21 balik lagi P19. Polisi disuruh ngurusi, lama-lama lupa, lama-lama tidak tertangani seperti kasusnya Firly. Maka saya ingatkan ke Pak Abraham Samad, harus kita ingatkan, kita datang lagi ke Bareskrim. Kok bolak-balik kejaksaan kepolisian. Peristiwa itu sebelum ada KPK selalu begitu ya. Makanya ada KPK yang one roof services dalam penanganan
peradilan. Lalu slide-nya. Ini, kalau anggota DPR aja udah ratusan, menteri, duta besar, gubernur BI, bupati wali kota banyak sekali, jaksa, polisi, ya kan, panitera, semua ditangani. Yang mantan kurang keras itu ya. Di Indonesia mantan aja kok nggak berani. Mantan presiden. Ya ini. Kalau memang bersalah ya harus diadili, atau equality before the law. Jadi di dalam bernegara ini semua subjek hukum itu mempunyai kesamaan di dalam hukum. Walaupun jabatannya tinggi sebagai presiden pun apabila bersalah Pak harus kita biarkan, merusak rasa keadilan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ini gelap tuh betul digambarkan oleh pembicara sebelumnya. Gelap tuh apa? Ya Indonesia akan gelap karena ada perjanjian dengan yang sebelah kanan dan sebelah kiri bahwa cukup 2 tahun atau 3 tahun nanti ganti estafet ini. Apakah kita rela? Yes apa no? Tidak rela kan? Karena juga telah dipilihnya telah melalui suatu pelanggaran konstitusi. Slide yang terakhir yang saya tunjukkan tadi. Terakhir. Nah, terakhirnya itu ya di tahun 2015 pada saatnya Pak Abraham Samad juga dari situ sudah tetenan ya. Menurut penelitian KPK juga meneliti ke dana desa ini. Itu sifatnya bahwa aparat di bawah itu belum siap melakukan ini pengeluaran dana yang besarnya luar biasa ini. Apakah ini tidak state capture corruption? Jadi orang yang tidak siap suruh megang dana, akhirnya yang jadi apa? Setiap kepala desa ya, yang terima itu ganti yang dulunya adalah Kijang Doyot, jadi tidak jadi Kijang Innova, jadi Fortuner, jadi Pajero, begitu akhirnya. Jadi konsumtif akhirnya. Penyimpangannya luar biasa ini. Belum yang tahun-tahun berikutnya. Nah, KPK mengindikasikan bahwa ini sangat-sangat korup. Nah, ini termasuk ya, tidak kehati-hatian di dalam menggunakan keuangan negara. Ini tidak ada yang menyinggung ini yang seperti ini. Nah, jadi terakhir gimana? Ya kita harus ke KPK, mahasiswa harus paham subjek mater persoalan bangsa ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.